Pemirsa, Pemprov Jakarta dan PT KAI menggelar uji coba membuka pagar dan memasang pelican crossing di stasiun KRL Cikini, Jakarta Pusat. Hal ini untuk memudahkan mobilitas pengguna komuter lain saat menyeberang. Para pengguna KRL mengeluhkan jalur pedestrian yang cukup jauh memutar jika hendak ataupun meninggalkan stasiun kereta realistik di Cikini, Jakarta Pusat. Merespon hal ini, Pemprov membuat zebra cross atau penyeberangan orang dengan rambu lalu lintas atau biasa juga disebut pelican crossing. Cikini yang kemarin juga mendapatkan keluhan karena pagarnya ditinggikan sehingga orang kesulitan, maka saya bersama dengan jajaran Balai Kota telah memutuskan kita buat zebra cross di sana dan kita buka sehingga dengan demikian masyarakat sekarang ini kalau ke Cikini tidak perlu lagi muter yang terlalu jauh, mereka bisa langsung masuk ke Cikini. Sebagai masukan dari kami, Daop 1 mengusulkan penempatan petugas di lapangan pada jam-jam sibuk untuk mengantisipasi adanya kemacetan, pedagang kaki lima yang akan bergeser ke stasiun maupun ojek yang berhenti sembarangan, sehingga fasilitas baru ini dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat maupun pengguna kereta api. Adanya solusi tentunya muncul tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus memiliki solusi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari di stasiun KRL Cikini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjadi perbincangan lantaran akses memutar dari dan menuju stasiun Cikini, masyarakat kini menyambut bahagia dibukanya pagar stasiun. Tidak hanya kemudahan akses, para pengguna KRL juga tetap aman saat menyeberang jalan lantaran dilengkapi dengan pelican cross. Pemirsa, setelah ramai menjadi perbincangan mengenai akses untuk masuk ke stasiun Cikini, saat ini sudah dibuatkan pelican cross ataupun penyeberangan orang yang mana dilengkapi dengan lampu lalu lintas. Jadi saya akan menggambarkan dulu, bisa dilihat pemirsa di belakang saya ini adalah merupakan pelican crossnya, dan ini situasi pada siang hari ini bisa dikatakan cukup lengang karena memang saat ini bukan termasuk di jam kerja ataupun jam pulang kerja, sehingga akses lalu lintas kembali kami informasikan cukup lengang. Tapi bisa dilihat juga di sini ada beberapa petugas yang tentunya mengamankan situasi di sekitar area Cikini. Dan bisa dilihat pemirsa, ini merupakan tombol yang mana jika ingin melintas ataupun menyeberang di pelican cross ini, jadi menekan tombol terlebih dahulu, ditunggu hingga lampunya hijau baru bisa melintas. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengguna pelican cross ini ataupun penumpang KRL yang biasa naik di stasiun Cikini. Halo Mbak, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya ya. Dengan kakak siapa, maaf? Dengan saya dan Kiana. Oke, Mbak Kiana, ini Mbak Kiana memang setiap hari gitu melintas di sekitar stasiun Cikini ini? Iya betul Kak, saya setiap hari melintas di stasiun ini. Gimana nih Mbak tanggapannya soal diadakannya pelican cross ini setelah kalau sebelumnya kan mau keluar atau masuk ini harus muter jauh dulu ya Mbak ya? Iya betul Kak, tanggapannya dengan adanya zebra cross ini sangat membantu sekali ya. Karena kan biasanya itu harus muternya cukup jauh ya Kak. Apalagi saya sudah perjalanan jauh dari Depok ke sini cukup jauh sekali. Dengan adanya zebra cross ini sangat membantu sekali untuk apalagi jika ingin memakai Gojek tinggal langsung nyebrang aja, tidak perlu memutar cukup jauh. Lalu ini kan sudah berjalan sekitar beberapa hari ini ya, gimana nih tanggapan dari Mbaknya, cukup bekerja dengan baik nggak sih selama beberapa hari ini? Menurut saya sangat bekerja dengan baik ya, selama beberapa hari ini cukup baik. Baik, terima kasih Mbak, selamat beraktivitas kembali. Ya seperti itu pemirsa, jadi memang pelican cross ini mendapatkan antusias juga ya dan positif dari masyarakat. Namun tentunya memang pasti ada saja dampak-dampak negatifnya seperti terjadinya kemacetan. Namun kembali kami informasikan bahwa saat ini memang bukan di jam ataupun pulang kerja sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun biasanya sore hari ketika jam pulang kerja ini memang terjadi kemacetan, ditambah ada beberapa proyek galian yang masih berlangsung di sekitar area Cikini ini. Dari Jakarta, Wenda Nura, Raga Firdaus, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya PT KAI meninggikan pagar pedestrian stasiun Cikini, Jakarta ini menjadi 1,7 meter. Peninggian pagar dilakukan untuk mencegah pejalan kaki dan penumpang KRL melompati pagar untuk menyeberang. Meski telah dihimbau untuk tidak melompati pagar pembatas, sejumlah pengguna KRL di stasiun Cikini masih nekat melompati pagar untuk masuk dan keluar area stasiun.
Pihak KAI pun melakukan langkah penertiban akses keluar masuk penumpang di stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Pagar pembatas kini dibuat lebih tinggi, menyusul maraknya perilaku pengguna KRL yang melompati pagar meski disediakan akses resmi. Pagar yang semula tingginya 1 meter kini ditinggikan menjadi 1,7 meter. Hingga Selasa pagi, pagar baru terpasang 35 gawang atau sekitar 70 meter. Warga pengguna KRL mengaku kesulitan jika harus jalan memutar pagar. Perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan warga memanjat pagar demi mengambil jalan pintas. Dari Jakarta, Hadis Tiarifa, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Urai kemacetan di Jalan TB Simatupang, pemerintah Provinsi Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas. Gerbang tol Fatmawati 2 juga akan dibuka secara gratis. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Uji coba rekayasa lalu lintas ini dilakukan mulai 15 hingga 19 September 2025 dan berlaku sejak pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap uji coba rekayasa lalu lintas ini berhasil mengurai kemacetan. Jadi untuk TB Simatupang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian Sumber Daya Air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Kemacetan lalu lintas di Jalan TB Simatupang menjadi sorotan warga dan viral di media sosial. Pasalnya, warga harus menempuh waktu lebih lama dalam perjalanan akibat macet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Simatupang dilakukan mulai Senin sore kemarin. Kendaraan diizinkan masuk tol Fatmawati 2 secara gratis. Uji coba ini dimulai sejak 15 hingga 19 September 2025, mulai pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Rekayasa yang dilakukan mulai dari Simpang Antasari hingga Simpang Lebak Bulus, lalu lintas dari arah Pondok Labu, Cipete, dan Fatmawati yang biasa melalui Jalan TB Simatupang. Gerbang tol Fatmawati 2 akan dibuka untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Pengendara bisa menggunakan satu lajur paling kiri dalam jalan tol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Adiaksa yang akan ke arah timur bisa melalui ruas Jalan RA Kartini menuju Simpang Lebak Bulus dan berputar di U-turn Ciputat Raya. Arus lalu lintas dari arah barat, yakni dari arah Lebak Bulus dan Pondok Indah yang akan putar balik, bisa menggunakan U-turn Antasari. Sementara rute alternatif lalu lintas dari arah Antasari dan Cilandak bisa melalui Tol Desari dan Andara menuju ke arah selatan.